Jadi karena LPDP itu perubahannya cepat dan gue baru nyadar tahun terakhir kemarin itu tesnya udah beda banget sama zaman tes gue tahun 2016 ya, 2016. Jadi gue memutuskan untuk mengundang orang yang paling baru keterima yang gue kenal, yaitu Ridho Akbarisanto untuk share tentang LPDP ke kalian. Let me introduce you first, ya. Jadi Ridho ini adalah lulusan dari Institut Teknologi Bandung angkatan 2011 sama kayak gue. Tahun 2015 lulus jurusan informatika, ya kan? Ya. Kemudian nah ini job pertama lu sampai sekarang ya, masih di sini. Selama 4 tahun 4 bulan di Bukalapak sebagai software engineer, kemudian tahun 2019 sampai sekarang sebagai senior software engineer. Oke, kita breakdown satu-satu aja deh dari bookletnya. Dok, tolong diceritain, Dok. Seleksi berbasis komputer nih kayak apa? Jadi seleksi berbasis komputer ini 2 tahun gua ikut technically mirip sih atau sama. Jadi kita datang ke pas itu gua ke BKN ke di mana sih Jakarta Timur ya. Nah, terus ya udah di situ ada jadwalnya. Terus ya datang kan, terus ya nanti ada sesi-sesinya, misal hari apa, sehari itu ada 3 atau berapa sesi gitu, terus ya udah nanti datang ada sesinya, terus ya sesesi itu bisa, lupa gue durasinya berapa lama, seingat gue tuh 2,5 jam apa semacamnya. Udah terus. Oh, seleksi berbasis komputer nih tetap datang ke lokasinya maksudnya? Datang sel. Oh, terus banyak komputer gitu? Yes, benar. Oh. Karena itu ada sesinya. Kirain gue nih lu online. Nggak kebayang ya? Dulu lu online ya? Enggak, gue nggak ada dulu. Oh iya, Ding. Gue dulu admin, langsung datang untuk wawancara. Maksudnya kalau admin lolos, gue datang untuk seleksi substansi. Substansi itu wawancara FGD sama essay on the spot. Tapi essay on the spot tuh tulis tangan. Oh, wow. Oke. Nah, lu ini seleksi berbasis komputer, jadi datang dengan komputer. Ini udah dari gitu. Tahun sebelumnya sih. Iya, datang jadi udah ada komputernya banyak. Iya. Makanya gantian, karena itu gantian. Jadi ada ID-nya terus ya udah. Oke. Terus lanjut. Ya udah terus datang kan, terus TPA ya biasalah TPA. Multiple choice. Multiple choice. Oke. Terus? Udah berapa ya? 60 soal seingatku. Terus ya udah yang kedua yang tes kepribadian yang nggak ada benar dan salah itu. Sudah sama 60 soal atau 30 itu lupa. Terus yang terakhir baru on the spot essay writing. Nah, yang on the spot essay writing ini kalau yang buat mau tujuan keluar berarti bahasa Inggris. Kalau yang buat bahasa yang ke dalam negeri berarti bahasa Indonesia. Itu aja sih. Nah, menarik nih. Essay on the spot ini masih temanya sama nggak kayak waktu zaman gua dulu yang masih manual? Tulis tangan. Tema essay on the spot harus nulis apa? Jadi ada artikel. Artikelnya adalah berita dari misal salah satu contoh pas itu yang beneran keluar dan sama persis itu misal dari Jakarta Post. Jadi ada suatu artikel dalam bahasa Inggris. Saya udah apa tanggapan kamu tentang itu? Oh, berarti masih hampir sama. Sama sih. Cuma ya itu. Cuma dia ngetik bedanya. Ada ininya, batasannya berapa kata atau berapa paragraf? Ada sih, ada juga di listnya kok. Cuma ada ketentuannya ya? Ada kok, pasti ada ketentuannya. Tapi itu pas sudah tes dikasih taunya, bukan di buklet ini kan? Di buklet ini saya ingat nggak ada sih. Habis itu langsung lanjut ke wawancara atau ada nunggu hasil dulu? Nunggu hasil dulu. Oh, yang lolos itu baru dipanggil ke wawancara? Yes. Di hari yang sama kah? Enggak dong. Jauh, Sel. Oh, jauh. Oke. Kirain langsung keluar gitu karena seleksi komputer. Karena komputernya terbatas dan dari berbagai Indo ya, jadi kan kayak gitu sih. Jadi kayak gantian. Jadwalnya pun bisa satu tes ini bisa sebulan gitu loh si SBK-nya sendiri. Berarti belum nunggu berapa lama kayak gitu. 2 minggu seminggu gitu. Apa? Jedanya antara SBK dengan wawancara? SBK selesai, bukan SBK kita ya. SBK kan seluruh Indonesia tuh. Oh, kita kan banyak, ada di Bali, ada yang di Medan, ada yang di Surabaya. Oh,
nunggu dari semua seluruh Indonesia itu selesai, barulah diproses. Yes, diproses terus baru dipanggil. Nah, wawancara nih apa aja yang ditanyain? Masih ingat nggak? Wawancara itu, jadi wawancara kalau yang terakhir dibagi dua, Sel. Jadi wawancara akademisi sama apa sih namanya, akademisi lah gampangnya, itu sama yang wawancara kebangsaan. Iya. Nah, yang akademisi ya kayak biasa, yang ada psikolog, ada praktisi sama akademisinya sendiri. Pokoknya kayak gitu, 3 orang yang bakal wawancari kita, based on essay, based on segala macem, based on ya pokoknya Rencana profil studi. kita lah. Ya, rencana studi sama proposal studi itu, based on itu CV, terutama. gitu ya? Ya pokoknya dari semua data kita lah, dari situ. Terus ya udah yang kedua yang wawancara kebangsaan yang tentang Pancasila, tentang terorisme segala macam itu. Apa tuh yang ditanyain di situ? Kayak apa? Kamu pernah sekolah di Taruna Nusantara kan? Pernah. Ya itu kayak bela negara gitu jatuhnya. Oh gitu. KNKP. Jadi kayak ya KNKP dan bela negara gitu. Oh alah. Tapi lu belajar nggak waktu saat itu? Tapi lebih praktikal. Jadi kayak misal sadikes yang pas itu yang banyak yang ini loh, yang ada kebijakan yang celana cingkrang, nggak boleh di ASN segala macam gitu. Menurutmu gimana? Terus habis itu buat korban PKI minta pemerintah buat minta maaf, itu menurutmu bagaimana? Kayak gitu. Saya yang lebih ini, tapi ya itu buat ngeprofil dia tuh orangnya garis apa kayak gitu sih. Ada nggak dari lu tips cara jawabnya nih biar kurang lebih sesuai lah dengan keinginan interviewer? Sebenarnya kalau yang dari gua pelajari 2 tahun seleksi itu, yang pertama harus belajar sih. Soalnya jujur kalau yang dulu yang pertama yang gua gagal, itu gua nggak belajar sama sekali hitungannya. Jadi kayak gua yang pertama itu beneran kayak ya udahlah ini bismillah. Kalau jodoh keterima udah gitu doang. Tapi mungkin ya beberapa orang bisa box, cuma secara biar aman kamu harus belajar, soalnya kamu mesti gabung grup. Gini. Jadi masuk grup LPDP di Telegram pas itu. Terus ya udah, terus di situ tuh ada list soalnya gitu loh. Ada list potensial soal kayak gitu. Ini grup calon LPDP ya? Ya, ada kok sampai sekarang juga masih ada. Yang grup yang maksudnya orang-orang yang lagi ikutan seleksi gitu kan? Nggak harus sih semua orang bisa ikut grup itu. Oh iya, nggak, tapi ini grupnya tercipta seminggu sebelum lu tes nggak? Grup itu udah ada dari dulu. Oh, dari zaman jebot masih udah 7.000 itu. Anjay. Ya itu jadi anyway di situ ada itu. Jadi pasti ada yang nge-share soal, list soal, 100 list soal. Ya udah, terus gua baca satu-satu, terus gua pelajari jawabannya kayak gitu sih. Ada yang ngediskusiin juga ya? Ada yang ngediskusiin juga ya? Mungkin kalau pertanyaan yang kurang jelas mungkin ada yang tanya-tanya. Cuma gua enggak sih, gua beneran pokoknya nge-list down terus gua jawab sendiri, terus ya udah gua latih kayak gitu sih. Itu sangat bisa. Lu ngejawab sendiri, taunya lu itu kan bukan pertanyaan yang eksak ya maksud gue ya? Emang enggak. Jadi lu ngejawab sendiri tuh taunya menurut lu ini udah jawaban yang oke nih. Itu dari mana? Gimana caranya? Yang gue pas itu minta review sama teman gue yang udah keterima LPDP. Oh, oke, make sense. Jadi kayak gue gini ya, nanya ya, lu bisa. gitu. Iya, benar. Oh, soalnya emang gue kan kurang kan di situ kan. Ya udah, terus gue tanya, misal ada pertanyaan ini, terus ya udah gue jawab ini, terus nanti dia kasih saran. Intinya belajar sih, harus belajar sih. Soalnya ya untuk orang-orang kayak aku terutama yang ngomong di tempat itu nggak bisa langsung jebret kebayang, yang pikirannya nggak keorganisir kayak gitu, emang mau nggak mau harus latihan. Kalau yang pertanyaan sebelumnya yang seputar rencana studi, CV, dan apa tuh? Akademik ya tadi namanya. Itu perlu belajar juga nggak? Sama. Semua pokoknya dia perlu belajar. Dan emang takes time banget. Tapi dan ya, belajarnya dari yang di Telegram itu juga? Iya. Banyak loh 100 itu. Dan nggak semua keluar. Apa? 100 soal?
listnya itu ada 100 soal atau lebih. Dan yang keluar kan cuma berapa soal. Dan satuan, kurang dari 10. Dari yang disiapin aja pertanyaannya bisa sangat melenceng. Kayak kasus gua kayak gitu soalnya. Oh, dari Ya, disiapin tapi bisa sangat melenceng. at least di hati tapi lebih siap gitu loh. Jadi oke lah. Jadi total wawancara berapa jam, Dok? Beda-beda soal. Kalau pakai nangis biasanya bisa sejam. Lu pakai nangis? Gua enggak. Gua kan susah nangis. Cuma di sesi Ada yang gua kan nangis? ada tuh ya. Ya Kenapa banyak. nangis? Ya nggak banyak beberapa. Lah, kalau psikolog, kalau ada yang masa lalu orang tua lah, segala macem lah, pacar lah. Emang ditanyain soal pribadi gitu? Ya maksudnya yang bisa, yang mental gitu loh, misal. Terutama Enggak, tapi yang maksud gua enggak, tapi pertanyaannya enggak disikat gitu kan? enggak. Maksudnya lebih ke yang mental. Terus maksudnya kan trigger orang beda-beda kan. Kayak orang tiba-tiba dibahas orang tuanya, terus sama, misal orang, ya gimana lah, apalah. Banyak enggak, lah. kirain gua ada pertanyaan yang mengintim gitu. Enggak. Kayak pertanyaan apa namanya? Dosen penguji gitu loh, dikejar terus gitu. Enggak sih. Enggak sih. Harusnya enggak. Oh, berarti lebih ke Tetap ada, pertanyaan-pertanyaan personel. iya, tetap ada goals-nya kan. Ya misalkan kalau gue kan misal tanyain kemarin, misal kamu sama keluarga hubungannya gimana, ya udah kan kalau gue kan tinggal cerita kan. Soalnya alhamdulillah sama keluarga lumayan deket kan. Kalau yang enggak kan bisa susah. Oke, jadi ini intinya kenapa lo milih bidang studi itu, perguruan tingginya di situ, keilmuannya di situ, dan Selanjutnya. ditubrukin sama kebutuhan Bukalapak gitu. Institusi Ya asal. bisa jadi. Bisa institusi asal atau pembangunan kan. Jadi Iya, pembangunan. Jadi intinya ya bedanya yang dua itu yang jelas proposal itu yang gue tangkap ya tadi bener yang lu bilang latar belakangnya apa. Oke. Terus kenapa terus ujungnya gimana untuk mencapai goals yang ingin kamu capai tadi. Kalau rencana studi itu dia bahas yang dikhususkan di pas perkuliahannya sih. Maksudnya ya kuliahnya SKS-nya berapa, terus silabus kayak gitu-gitu. Kamu ngapain Teknis banget ya, aja. teknis banget ya. Benar. Pokoknya yang benar-benar di kuliahannya gitu loh. Kalau gua dulu itu kan ada daftar jurusan atau daftar bidang yang diprioritaskan sama LPDP. Ini ada juga nggak? Nggak ada. Ini nggak ada Atau lagi ya? Ada. Dulu kan gue di ranking itu pertama kalau nggak salah science, kedua apa gitu. Sampai kalau nggak salah ada accounting, finance, ekonomi, science sama engineering nomor 1. Ada fokusnya sih Sel, cuma sebenarnya yang gue tangkap sebenarnya apapun possible sebenarnya. Asal listeningnya jelas, segala macamnya jelas. Lo ada tipsnya nggak nih untuk proposal studi? Mesti bikin kayak gimana nih? Intinya kalau si proposal studi ini ya lu harus jelas sih lu mau ngapain nextnya. Biar bisa ngerumusin dan bisa nulis ini yang bagus gitu. Soalnya kalau enggak pasti bingung gitu. Ya lu mesti tentuin dulu kayak sebenarnya lu mau ngapain sih dengan gelar lu nanti, kenapa lu harus pakai gelar itu, terus kenapa ini kayak gitu. Terus ya lebih fokusin di bagian-bagian yang orang-orang itu nggak bisa nyari di internet. Jadi yang beneran lu tahu gitu loh. Misal emang lu pengen ini karena ini kayak gitu, nggak cuma lu karena googling gini terus ya udah ada data juga pasti bagus kayak gitu. Banyak BTW sih. lo ngambil bidang apa, Dok? Computer science. Computer science. Oke. Terus kalau lu dulu deh contohnya, contoh singkat relevansinya sama pembangunan nasional apa? Kalau gue pas itu enggak. Kalau gue pas itu terhadap kebutuhan institusi sih. Bukalapak. Jadi lu asumsi lu akan balik lagi ke Bukalapak gitu setelah lulus? Pas itu sih iya. Di esainya gitu? Yes. Oh, oke. Ya kalau gitu jelas ya, computer science, Bukalapak, udah matching. Susah soalnya kalau yang praktikal kayak IT kayak gue kan buat di pembangunan nasional tuh
agak ini gitu. Bukannya justru gede banget ya impact-nya kalau IT sekarang? Gede banget sih, tapi justru kalau ujungnya itu antara pilihannya antara jatuhnya kamu beneran mau bangun nasional apa kamu mau nguntungin diri sendiri. Selalu ada pertanyaan itu ujungnya. Soalnya kalau bikin platform kayak gitu ujungnya buat keuntungan segala macam gitu. Lebih susah lah kalau menurut gua. Kalau misal yang dokter itu kan jelas kan pengmas. Kalau lingkungan misal membangunkan desa kayak gitu. Ya kalau di gua nggak kebayang gitu aja. Lebih ke kalau yang ditanya lebih ke terus maksudnya kenapa kalau emang kamu mau bangun ini di platform kamu, kenapa nggak kamu lakuin dari sekarang aja, lebih ke situ. Kenapa harus sekolah dulu gitu ya? Yes, kenapa harus sekolah dulu? Kalau gua pertanyaan lebih gitu. Jadi lu harus mengkaitkan antara apa yang kira-kira akan lu dapatkan ketika lu udah lulus dari sekolah dan ketika itu apa yang bisa lu kontribusiin dari apa yang lu dapat. Sementara kalau lu nggak dapat itu, lu nggak akan bisa atau terkendala di kontribusi yang mau lu lakuin ini gitu ya? Yes, benar sekali. Dok, kalau boleh tahu nih, kenapa sih lu pengen S2, Dok? Kenapa pengen S2? Yang pertama soalnya ya emang dari gua selama ini kerja, gua nyadar kalau emang ilmu gua tuh sangat masih general gitu loh. Pertama itu yang jelas, terus kayak benar-benar general banget lah yang gua tahu itu. Meskipun gua dari CV kan kayak 4 tahun udah kerja nih, tapi ya kayak tetep aja itu kayak nggak yang spesifik kayak gitu. Dan kalau mau spesifik langsung, gua tuh nggak ada ini nih dasarnya. Soalnya emang gua nggak ada yang kuat banget gitu dulu pas kuliah. Nah, ya udah akhirnya gua memilih salah satu bidang yang kayak gua bakal tertarik dan gua harusnya bisa nih di sini survive dan bisa gua apply nantinya kan. Terus ya udah, gua cari itu terus ya udah kayak S2 terus ya udah baru mulai cari yang kampus lah segala macam kayak gitu. Lebih ke situ sih. Jadi kalau boleh tahu cita-cita lu kalau apa? Ya kalau ya itu intinya karena pengen kontribusi lebih lah, bahasa idealisnya, cuma nggak segitunya sih, nggak kontribusi banget, cuma maksudnya pengen lebih bermanfaat jadinya mau S2 kayak gitu sih. Ini sih tapi pastiin ya itu sih, pastiin bener-bener riset dulu sebelum daftar itu, pastiin kalau emang universitas yang kamu mau daftarin itu ya kamu bisa dan emang kamu pengen ke situ kayak gitu sih. Kita harus juga mampu untuk mengukur kemampuan kita ya. Ya, apalagi kan kita kan sebenarnya udah dikasih chance 3 kan. Iya. Nah, jadi kayak ya jangan semuanya Stanford gitu ya, jangan. Stanford. Waduh, garis keras. Kecuali emang kamu tahu kamu IQ-nya 170 lah, itu bebas. Ada itu santai. Cuma maksudnya kalau tahu diri ya gitu, ada batasnya, ada urutan. Itu tadi lumayan bagus sih tips generalnya yang lu bilang soal milih kampus tuh berdasarkan kemampuan diri, harus bisa mengukur juga. Ya tips in general, semua orang itu harusnya bisa dapetin beasiswa ini, beasiswa LPDP ini. Tapi ya itu kamu harus ngerti sendiri kamu tuh maunya kemana, terus kamu tuh bisanya kemana. Nah terus dari kamu maunya kemana itu kamu harus ukur sendiri kamu effortnya butuh seberapa. Jadi nggak cuma ya bisa nih aku harusnya masuk ke ITB, bisa nih aku masuk kemana, nggak sesimpel itu. Jadi kayak beneran kamu ukur sendiri dengan kesibukan kamu lah segala macam, kamu bisa nggak ningkatin nilai bahasa Inggris, TOEFL segala macam, misal kurang, terus bisa nggak nyiapin esainya itu PR lagi, terus bisa nggak belajar TPA-nya yang untuk beberapa orang kan susah TPA, terus habis itu bisa nggak nyiapin wawancara, itu beneran waktu itu sangat mepet tuh buat pendaftaran semua, kayaknya lama, cuma buat persiapan itu tiba-tiba udah besok hari H, pasti selalu kayak gitu. Udah mendekati deadline gitu ya. Ya selalu kayak tiba-tiba wajib besok
udah tes kayak gitu dan selalu ada yang kurang dan ya kayak gitu intinya ya mau nggak mau tetap do your best buat itu, tetap doa terus, semuanya pasti bisa dicapai sih. Kenapa lo memilih LPDP daripada beasiswa yang lain? Soalnya yang pertama katanya paling gede nggak sih? Duitnya? Ya, Oke. katanya dengar-dengar dari beberapa Monthly fee-nya maksudnya ya? Ya buat monthly fee lah segala macem itu harusnya tetap paling gede beasiswa ini sih ya. Okay. Secara itu kan dari negara kan. Terus yang kedua karena emang kalau gue sendiri emang jujur tidak ingin tinggal di luar negeri. Oke. Ingin balik ke Indo jadi menurut gue cocok kan kayak gitu sih. Oke. Karena orang tua kan udah ini kan udah berumur juga kan kalau mau pulang-pulang nanti susah kalau di luar. Jadi ya kuliah aja cukup lah. Kuliah aja cukup ya. Nggak mengejar karir di luar ya. Terus ya itu Indonesia butuh banyak orang kayak kita. Asik. Itu tuh closing statement tuh tadi. Fix, gue cut di situ. Oke guys, jadi buat kalian yang masih pengen nanya-nanya soal LPDP dan merasa butuh informasi lebih lanjut lagi, bisa langsung tanya ke Rido di akun IG-nya @confusedboy atau di LinkedIn-nya Rido Akbarisanto di bawah ini. Langsung aja. Oke, Dok. Terima kasih Rido Akbarisanto atas waktunya. Terima kasih Adson Van der Hang buat kesempatannya ya. Sama-sama. Thank you juga buat all of you guys for watching and don't forget to subscribe. Ya. Bye. Thank you, Dok.